Ya, buat teman-teman semuanya ini kabar menarik ini yang harus Anda simakin juga. Yang mana selama ini mungkin Anda berpikir ya kan, pinjol mendapatkan dana dari mana gitu loh. Sebenarnya sumber-sumber dari dana pinjol ini itu berbagai macam sumber sebenarnya yang dikumpulkan oleh pinjol ini, mulai dari investor sampai ke bank-bank konvensional. Itu dana-dana yang dimiliki oleh pinjol. Kenapa pinjol itu bisa mengalami pertumbuhan yang pesat dan bisa mengalami kerugian yang cukup dalam juga gitu loh. Kalau untuk kerugiannya mungkin kita tidak bacakan ya seperti apa kerugian mereka, dan ini ada kabar menarik yang mana ditulis langsung oleh CNBC Indonesia, dan penulisnya di sini dari Zefania Aprilia, yang mana dia menyampaikan di sini adalah bank-bank konvensional yang menyalurkan kredit atau menyalurkan dananya kepada pinjol saat ini mulai ngerem. Ngeremnya itu ya mulai melambat gitu loh. Melambat ya, ini belum tentu dihentikan ya, tapi mungkin bank-banknya mendapatkan berbagai macam alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Dan saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk memberikan pendapat-pendapat Anda, terutama yang baru telat bayar pinjol. Ini adalah kabar bagus, tapi kabar bagusnya ini hanya ke beberapa pinjol, tidak semua pinjol. Jadi yang dimaksud dengan bank tiba-tiba mulai ngerem salurkan kredit ke pinjol misalnya gitu, atau salurkan dana ke pinjol, itu hanya berlaku ke beberapa pinjol legal. Tapi sebelumnya silahkan disupport dulu buat teman-teman semuanya sebelum saya lanjutkan. Silahkan. Oke. Bank tiba-tiba mulai ngerem salurkan kredit ke pinjol. Ada apa? Ini ditulis oleh Zefania Aprilia, CNBC Indonesia, Kamis 23 Mei 2024 jam 10.36. Ini saya mengutip dari halaman CNBC Indonesia. Oke. Jakarta, CNBC Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat industri pinjaman online atau pinjol fintech P2P lending rugi sepanjang Januari sampai Maret 2024. Rugi sepanjang Januari sampai Maret 2024. Ini belum terhitung April dan Mei-nya ya, tapi itu dihitung sampai Maret. Berbalik dari raupan laba tahun lalu, per Maret 2024 rugi setelah pajak P2P lending mencapai 27,30 miliar, turun dari Januari sampai Februari, yakninya rugi 97,56 miliar dan 135,61 miliar. Ya, itu kerugian. Habis itu menurunnya kinerja industri tersebut dapat menjadi alarm bagi perbankan yang menyalurkan kredit atau channeling lewat pinjol. Seperti diketahui, saat ini banyak bank-bank, terutama bank digital, yang menjadi kreditur fintech melalui channeling. Ini bank-bank digital seperti yang sering Anda dengar namanya dari Bank Neo lah, atau bank-bank lainnya yang sering Anda pertanyakan, Bank Neo gimana, bank ini gimana, bank ini gimana. Dan mereka saat ini mulai ngerem karena mereka sebagai kreditur, mereka sebagai yang memberikan dana terhadap pinjol-pinjol ini. Tapi karena sudah mengalami kerugian, ya kan, mereka mulai ngerem, jadi mulai melambat gitu loh ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya pada bulan Februari, marak fintech gagal bayar. OJK lantas meminta perbankan untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada finansial teknologi atau fintech. Kepala Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan pihaknya secara proaktif mengawasi tren fintech, terutama pembiayaan melalui skema channeling oleh bank, termasuk bank digital. Ya, jadi karena marak gagal bayar nih di bulan Februari katanya kan, padahal harusnya kan ditinjau ulang lagi apa penyebab dari gagal bayar, kenapa bisa terjadi galbay, kenapa masyarakat sudah ogah untuk melakukan pembayaran, dan sebelum juga masyarakat melakukan galbay itu berapa uang yang telah mereka habiskan. Kan harusnya OJK-nya mengkaji sampai ke sana gitu loh, jangan mengkajinya itu hanya setengah-setengah, benar nggak sih? Fokus pengawasan mencakup analisis resiko dan evaluasi exposure
bank untuk memastikan praktik manajemen risiko yang baik serta kecukupan pencadangan. Di samping itu, OJK juga mendorong bank untuk terus melakukan diversifikasi dan peningkatan kualitas portofolio kredit, serta meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan nasabah dan pihak terkait lainnya untuk membangun kepercayaan dan stabilitas. Ya, perbankan pun terpaksa ngerem untuk channeling. Bankir mengungkapkan bahwa mereka menjadi selektif dalam channeling kredit kepada fintech. Presiden Direktur Bank CNB Niaga, Lani Darmawan, mengatakan pihaknya secara berkala melakukan screening dan suitability assessment untuk rekanan atau partner comparison sebelum kerjasama berjalan. Ya, habis itu parameternya beragam sesuai dengan jenis bis atau bisnis, ya, bukan semata dari sisi profitability saja, mengingat perusahaan rintisan seperti fintech memerlukan waktu untuk profitability, katanya saat dihubungi CNBC Indonesia Rabu 22 Mei 2024. Lani menyampaikan bahwa bank swasta RI terbesar kedua itu saat ini memiliki portofolio kredit fintech di bawah 5%. Sama halnya dengan Bank Oke Indonesia. Oke Bank yang sejak awal sudah sangat selektif dalam melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan fintech. Direktur Kepatuhan Dinar F. Dinal Alamsah menyampaikan secara reguler pihaknya melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan fintech yang menjadi debitur. Jika berdasarkan evaluasi bank ternyata kinerja fintech kurang baik, maka bank akan menghentikan kerjasama dengan fintech tersebut, kata F. Dinal saat dihubungi CNBC Indonesia. Bayangin sama Anda, bank digital yang menjadi kreditur memberikan dana atau meminjamkan dana kepada pinjol, ya, itu aja masih melakukan penyelidikan. Berarti banyak juga ternyata pinjol-pinjol ini galbay atau telat bayar atau tidak memenuhi sesuai perjanjian mereka kepada pihak-pihak investor. Ya, sama layaknya seperti Anda meminjam di pinjol, habis itu terjadi kemacetan. Ya, terjadi telat bayar, penurunan, bahkan sampai gagal bayar. Begitu juga lah yang terjadi antara kreditur dan si debitur, antara si pinjol dengan si investor mereka ini, para bank-bank digital dan bank-bank lainnya. Itu yang terjadi. Makanya mereka menyampaikan di sini pihaknya melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan fintech yang menjadi debitur. Jika berdasarkan evaluasi bank ternyata kinerja fintech kurang baik, dan maka bank akan menghentikan kerjasama dengan fintech tersebut. Ya, itu makanya kenapa pihak-pihak bank itu mulai ngerem dananya dulu, karena dia mau mengevaluasi dulu, dia mencari tahu dulu apa penyebabnya ini, kenapa bisa mengalami begitu menurun, begitu drop gitu loh. Ini bagus juga sebenarnya kalau memang pihak bank-bank digital ini melakukan hal itu. Kalau bisa jangan hanya sampai di fintechnya saja, tapi cari tahu juga siapa yang pernah menjadi langganan atau menjadi nasabah dari sebuah fintech yang saat ini menjalin kerjasama dengan pihak bank digital ini, supaya lebih tahu seperti apa mereka menyalurkan dana dan seperti apa mereka ketika melakukan penagihan. Ya, masyarakat hari ini, orang-orang yang mengalami telat bayar di pinjol atau mereka menyampaikan sudah galbay di pinjol, itu sesingkat yang saya tahu, di sebagian besar mereka sudah habis-habisan itu. Sudah melakukan perpanjangan, sudah sampai mencicil, sudah menjual aset-aset, bahkan sampai gali lubang tutup lubang. Sampai akhirnya mereka berada pada titik di mana memang mereka sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan melakukan pembayaran terhadap aplikasi ini. Ya, habis itu ada juga sebagian dari masyarakat terkadang memang ogah sejak awal membayar karena ketajaman mulut dari si penagih. Jadi yang semulanya masyarakat ingin melakukan pembayaran, ingin menyelesaikan soal utang-utang mereka menjadi patah semangat.
Kenapa? Karena mulut sampah yang diucapkan oleh si penagih hutang. Jadi kalau memang bank digital ini mau mencari evaluasi dulu, apa sebenarnya apakah kinerja fintech ini kurang baik, ya bagus. Tapi cari tahu kinerja mereka itu dari sesi penagihan. Itulah yang menyebabkan kenapa banyak masyarakat menghentikan semua pembayaran mereka. Terkadang mereka sudah ada duit nih. Sejak awal mereka mempunyai itikat baik. Oke, dia mau selesaikan. Tapi karena ada mulut sampah ini, kadang 2 hari mau jatuh tempo mereka sudah dicaci maki. 1 hari menjelang jatuh tempo mereka sudah diintimidasi dengan sebutan binatang. Orang yang semulanya semangat dalam melakukan pembayaran ingin menyelesaikan, akhirnya ogah. Makanya itu bagus juga ini kalau memang OJK hanya diam aja, ya mungkin pihak dari kreditur si pinjol ini. Karena pinjol juga memakai dana dari investor mereka. Jadi biarkan investor yang melakukan penyelidikan seperti apa sih kinerja mereka gitu loh. Seperti apa sih mereka menyalurkan dana ke lapangan. Berapa sih pemotongannya, bekerja sama atau tidak dengan asuransi, layak apa tidak mereka mempekerjakan segi penagih hutang misalnya gitu. Ini bagus juga ya, mudah-mudahan ada evaluasi yang baik dan menjumpai kalau misalnya ada kinerja yang kurang baik dari fintechnya bisa diperbaiki lagi supaya tidak berdampak keras terhadap si kreditur atau si pendana dari si pinjol ini. Oke? Ia memaparkan bahwa per tanggal 21 Mei total P2P channeling di Bank Oke tercatat 34 miliar, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan akhir Desember 2024 sebesar 43 miliar. Ini kok akhir Desember 2024 sih? Akhir Desember ya 2023, karena Desembernya tahun lalu, sekarang kan masih tahun 2024 gitu loh ya, diralat lagi. Sebesar 43 miliar. Jadi 43 berarti menurun sekitaran 9 miliar menurunnya ya. Menurut Fdinal, hal itu disebabkan karena Bank Oke menghentikan kerjasama dengan beberapa perusahaan fintech yang kualitas kreditnya tidak baik atau persentase rasio kredit bermasalah atau non-performing loan NPL-nya sangat tinggi. Ya bagus itu. Akhirnya akan terjadi kocar-kacir kalau hal seperti itu. Jadi kalau sudah tidak ada penyaluran lagi, ya kalau bank-bank yang menjadi pendanaan malah mengalami kerugian yang pesat, sementara pinjol mendapatkan keuntungannya luar biasa, ya ini sebuah kecurangan juga ya kan. Atau jangan-jangan cara penyaluran dananya kurang tepat, sesi penagihannya juga kurang ajar, cara-cara mekanisme yang lainnya juga tidak masuk akal, membuat orang ogah, orang hanya mau meminjam tapi orang tidak mau membalikan. Itu bukan berarti tanpa sebab ya. Dan saya berharapnya pihak kreditur ini atau dari pihak bank-bank yang menjalin kerjasama dengan beberapa pinjol ini itu harus lebih selektif lagi, cari tahu lagi, selidiki lagi apa sebenarnya penyebabnya, kenapa begitu pesat mengalami sebuah kerugian ya. Dan bagaimana menurut teman-teman semuanya, boleh isi pendapat Anda di kolom komentar. Kurang lebih inilah berita yang saya ambil dari halaman CNBC Indonesia yang baru ditulis tanggal 23 Mei 2024 ya, bahwasannya bank-bank digital itu telah ngerem, jadi atau disebut juga dengan investor mereka telah merem nih dana buat pinjol. Apakah kemungkinan nanti mereka akan melanjutkan atau malah menghentikan semuanya? Kita nggak tahu juga, tapi kita berharapnya ya semuanya menghentikan biar berkurang pinjol-pinjol yang ada di Indonesia ini. Cukup beberapa pinjol aja tapi layak untuk disajikan ke masyarakat. Jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, saya yakin sampai detik ini OJK masih kewalahan dalam mengawasi. Oke? Silahkan teman-teman memberikan pendapat Anda secara bijak di dalam kolom komentar. Isilah apa tanggapan Anda sebenarnya, apalagi Anda yang mengalami telat bayar dan tidak mampu bayar, apa sebenarnya pemicu di balik itu. Ya, benar atau tidak sebelum Anda menyampaikan gagal bayar itu Anda sudah habis-habisan puluhan juta atau bahkan sudah banyak duit yang Anda habiskan. Dan habis itu lagi ada juga sebagian yang tidak mau membayar karena ogah dari mulut debt collector. Boleh isi di dalam kolom komentar ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.